Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Yusdianingrum. Saya akan menjelaskan mengapa saya pro terhadap pembangunan pertanian. Yang pertama, Indonesia itu adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya adalah petani. Maka pembangunan pertanian itu perlu ditingkatkan. Perlunya pembangunan pertanian untuk mayoritas penduduk di pedesaan yang pekerjaannya sebagai petani. Ya, pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Kita bisa menambah ekspor dan mengurangi impor hasil pertanian, dan juga dapat meningkatkan dukungan terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi. Perlu diketahui, kemiskinan itu sebagian besar ada di pedesaan, dan di pedesaan mereka bekerja mayoritas sebagai petani. Dan pembangunan pertanian tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di pedesaan secara terpadu dan serasi dalam rangka pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan tersedia, Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, kita bisa memperbaiki dan memelihara lingkungan. Dengan pembangunan pertanian, kita bisa memperluas lapangan pekerjaan di bidang pertanian dan pemerataan pendapatan, terutama untuk bagi para petani. Indonesia itu mempunyai potensi alam yang menjadi keunggulan pertanian di Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, memiliki keanekaragaman hayati dan kondisi lahan yang subur. Nah, hal ini sangat mendukung pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian harusnya di desa itu transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern agar pembangunan yang dilaksanakan lebih cepat, lebih unggul dan berkualitas, dan juga perbaikan infrastruktur dan sarana pertanian agar mendongkrak hasil produksi. BPS mencatat bahwa kemiskinan pedesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85%, yaitu 15,15 juta orang. Sedangkan kemiskinan di perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69%, yaitu 9,99 juta orang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin itu ada di pedesaan. Nah, pembangunan pertanian ini bisa mengurangi kemiskinan yang ada di pedesaan. Pertanian di Indonesia, karena Indonesia negara agraris, itu pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian. 2. Memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus impor. Terciptanya ketahanan pangan agar kita dapat terhindar dari krisis pangan. Terus terciptanya lapangan kerja baru di sektor di bidang pertanian. Nah, pertanian di Indonesia ini harus berkelanjutan karena pertanian merupakan penyumbang sektor ekonomi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sekitar 20% dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja di pedesaan. Kedua, pendukung sektor lain. Indonesia merupakan negara agraris, agrobisnis, dan agroindustri yang memiliki peran vital dalam membangun sektor lain. Dan pemanfaatan jangka panjang. Sumber daya alam yang ada sekarang ini
agar dapat diteruskan dan dimanfaatkan untuk waktu yang relatif lama. Dan pertanian tetap menjadi salah satu sektor vital untuk mendukung kebutuhan pangan. Ini dulu, Indonesia adalah negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brasil. Dari 27% zona tropis di dunia, Indonesia memiliki 11% wilayah tropis. Hasil tani berupa beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, merica, kelapa sawit, teh, gula, dan masih banyak lagi. Dan dulu Indonesia pernah menjadi swasembada beras pada tahun 1980, namun tidak pernah terjadi lagi. Bahkan Indonesia saat ini harus impor beras dari Thailand dan Vietnam sebagai upaya kerjasama agriculture. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena Indonesia kurang akan adanya perhatian terhadap pembangunan pertanian. Maka dari itu tugas dari pemuda sarjana dari jurusan pembangunan pertanian adalah membangun pertanian di Indonesia agar lebih maju, agar Indonesia tidak perlu mengimpor beras dari negara lain, karena kita sudah memiliki sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang melimpah. Mengapa kita harus impor dari negara lain? Berikut adalah data dari BPS tentang pembangunan pertanian. Tentang inflasi bahan makanan atau pangan pada tahun 2014 sampai 2017, inflasi pangan menurun 88,1% dari 10,57% menjadi 1,26%. Yang kedua, tentang nilai ekspor pertanian tahun 2015 sampai 2018, ekspor itu naik dan petani sejahtera. 2016-2018 nilai ekspor pertanian meningkat sebesar 29,7%. Dan pada tahun 2015 sampai 2018 total nilai ekspor sebesar 1.764 triliun. Yang ketiga adalah nilai investasi pertanian 2015 sampai 2018. Deregulasi mendongkrak tajam investasi pertanian. Pada tahun 2013 sampai 2018, nilai investasi pertanian meningkat 110,2%. Dan pada tahun 2013 sampai 2018, total investasi mencapai 270,1 triliun. Dan mengenai NTP dan NTUP tahun 2014 sampai 2018, daya beli pertanian meningkat, petani makin sejahtera. Tentunya pada tahun ini NTUP meningkat sebesar 5,39% dan NTP meningkat sebesar 0,22%. Berikut juga ada data mengenai penduduk miskin di pedesaan tahun 2013 sampai 2018. Andil besar pertanian dalam menekan kemiskinan di pedesaan pada tahun 2013 sampai 2018, penduduk miskin 10,87% dari 17,74 juta jiwa menjadi 15,81 juta jiwa. Nah, pada intinya kemiskinan di pedesaan dapat menekan laju kemiskinan, dapat mengurangi kemiskinan yang ada di pedesaan, dan juga untuk pemerataan pendapatan masyarakat yang ada di desa. Selain itu, kita juga bisa melestarikan sumber daya alam yang sudah melimpah di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.